Namanya unapologetic, artinya itu tidak ada penyesalan, terus bukan maksudnya nggak, ya udah maksudnya senang ngelakuinnya itu tanpa ada penyesalan, tanpa harus melihat kanan kiri. Ini genre baru, penyesuaiannya sebenarnya. Buat saya iya. Iya, buat saya iya, karena penyesuaian. Transisinya seperti apa? Wave-nya agak beda nih tadi. nggak susah sih, bukan nggak susah. Agak susah karena beberapa tahun belakangan ini kan saya mainnya lagunya nggak kayak gitu. Saya kan main gitar juga. Saya main gitar juga, jadi ya paling adaptasi ke cara mainnya gimana. Kamu mau saya tanya? Cara mainnya gimana, terus cara nyari sound yang benernya kayak gimana, terus cara nyanyinya gimana. Karena ternyata ini, saya juga baru nyadar hari ini, ternyata ini 3 kali lipat lebih capek dibanding biasa. Mas Dikta, ini bisa dibilang kayak musik pendewasaan lu nggak sih di album ini atau seperti apa? Sebenarnya enggak ya, karena saya dulu juga main kayak gini, cuman kan di era yang berbeda. Sekarang saya mau balik lagi ke situ justru. Oke. Yang men-trigger apa sih Mas untuk bikin kopi ini jauh banget ya dari yang dulu, jauh banget gitu. Mikir apa? Ya maksudnya saya kepingin mainin lagu di panggung, kangen gitu, kayak kepingin manggung, kepake semua energi saya, tangan, kaki, otak semua mikir, bisa keluar semua di manggung itu. Ya satu-satunya adalah dengan genre ini gitu. Semua genre sebenarnya ya susah juga gitu, cuman saya mau nyobain ini sebenarnya. Kalau untuk industrinya, persaingan industri seperti apa mungkin? Apa mungkin mau ikutin momennya nih atau seperti apa? Karena kan lagi banyak hype-nya nih kan. Kayaknya dari awal keluar EP yang 2022 saya nggak ngikutin industri ini. Maksud saya gini, kalau memang lagu saya akan disukain orang, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun, ya itu jadi opsi orang lain aja untuk dengerin lagu gitu. Jadi nggak ada target harus lagu ini, kan kita nggak bisa kontrol orang sukanya apa. Saya juga nggak tahu Mas sukanya lagu apa, Mbak Nin sukanya lagu apa. Mungkin kebetulan Mbak suka lagu lain, Mas suka lagu lain, atau belum Mbaknya suka lagu saya tuh. Saya nggak mau, yang penting intinya orang dengar lagu saya dia happy, nggak keganggu, dan ya bisa senang-senang aja. Proses produksinya berapa lama? Ini kan kayaknya instrumennya gitu banyak banget. Belum tracknya aja kalau rekam itu sih operator saya tadi ada namanya Aldi, dia sampai ngomong bang kubur kenapa sih rekaman tracknya sebanyak banget. Iya, betul. Banyak banget, kayaknya di atas 180 track, karena saya beneran mau detail, mau ngejar sound yang saya mau. Dan saya bilang juga sama ibu saya, kali ini gue mau detail ya, saya mau detail banget ngerjain musiknya, dan mau semua deh, sound apa segala macem. Ya itu Mas Dikta, tadi kan sempat ada lagu tentang ayah. Pas nulis lagu itu momen apa sih yang terbayang dari Mas Dikta sendiri? Mungkin ada yang terbayang adalah ketika saya dulu mau bikin lagu, saya selalu dengerin ke dia pertama itu, Pak bagus gak? Dia satu-satunya orang yang jawabnya itu nggak mandang saya anaknya dia atau tidak. Jadi ketika saya ngomong, Pak ini bagus gak lagu ini? Bagus aja. Cuman dia selalu bilang, kamu mau lagu ini kalau mau di industri, mau lagu laku atau mau lagu nggak laku, mau lagu enak. Kalau misalnya bilang, mau lagu ini, ya kalau mau lagu penjualannya, ya ini nggak laku. Tapi kalau mau enak, kamu enak mainnya, orang yang enak ya ini enak. Jadi dia selalu ngasih perbandingan yang logis. Sekarang saya juga nggak ada lagi teman ngobrol gitu. Itu sekarang ada teman-teman di manajemen saya, dan saya bisa ajak ngobrol. Dan di album ini saya lebih membuka diri untuk orang lain, saya lebih mendengerin lagi. Karena dulu tuh ya mungkin saya introspeksi juga, dulu saya tuh nggak mau dengerin orang gitu. Oh saya ini tahu gitu, kenapa sih orang musik-musik itu? Kalau sekarang saya kira-kira kalau gue kayak gini, kalau gue kayak gini, umumnya kayak cuma ini oke, tapi kayaknya ini oke. Jadi kita cari formulanya apa sih ya?
lagu lu ada nggak yang favorit dari Omah Bokap itu yang dibikin yang biar kayak oh gue suka nih lagu ini. Maksudnya Lagu bikinan dari Mas Dikta yang suka nama Omah Bokap itu ada nggak sih? dulu sebelum dia meninggal yang judulnya Goda-godaan dia suka lagu ini kamu suka nih posisinya udah sakit banget kayaknya seminggu sebelum meninggal dia kayak makanya kenapa itu salah satu semangat saya akhirnya saya make lagu itu lagi saya Ada teman-teman musisi lain nggak sih yang ikut partisipasi dalam pembuatan EP? teman-teman musisi di industri musik Indonesia nggak ada sih saya sendiri sama paling teman dari saya tadi ya itu mereka yang kayak gitaris saya tadi dia musik terus ya tadi saya sebutin ada nama Ibu Nona dia vokal director saya dulu saya nggak pernah panggung pakai vokal director karena menurut saya kayak kenapa nyanyi harus diatur atur tapi ya kan kuping orang beda ya saya belajar oh dia udah harus ternyata dia oke banget secara teorinya dan dia cara ngedirect saya tuh saya suka jadi ya Berarti makin kesini idealisnya makin berkurang atau seperti apa? idealisnya tetap cuman saya lebih idealis ini misalnya saya ada di sini idealis jadi saya ngelebarin frekuensinya aja tapi tetap ada di root sendiri. Jadi kan kalau dibilang tadi ini jadi musik hujan musik kita kayak ada musik hujan yang ada dari 2012 mudah-mudahan yang ada dari rumah. Nah kalau nggak kayak gitu sebenarnya Mas Dikta udah mau bikin musik kayak gini dari dulu atau gimana? Kalau flashback Dulu saya berangkatnya kan sebenarnya dari musik-musik yang seperti ini ngamen-ngamen kayaknya reggae, blues terus kan tadi saya bilang ya dulu manggung kejar aku kata itu beneran karena sebenarnya kita nggak boleh manggung manggung gitu dan memang fixnya dari situ cuman karena kebetulan saya lama di salah satu band yang memang besar di industri jadi memang saya harus adaptasi di situ orang-orang memang nggak notice di situ kecuali teman-teman saya sendiri ya kalau sejak SMA atau kayak SD SMA dari SMA tuh saya udah ya mungkin teman-teman SMA saya yang kenal saya sih tahu ya maksudnya saya lagunya kayak gimana gitu musiknya kayak gimana jadi saya dijawab sama demi Allah aku pernah jawab kayak gini terus selain Fresh Reading kali ini buat next kedepannya buat promosi apakah akan ada lirik atau apa yang hah? Tur sih tergantung promotornya kalau ada yang mau saya mau banget cuman kalau enggak ya kita fokus promo karena kan ada kayaknya di bulan saya belum tahu antara bulan Juli atau Agustus mungkin ya kayaknya saya akan promo ke Amsterdam. Gue penanya terakhir Mas Dikta, tadi kan Mas Dikta bilang kalau Mas Dikta dulu suka nggak dengerin orang kayak batu lah istilahnya. Ada nggak sih penyesalan yang sampai sekarang masih diingat sama Mas Dikta? Saya tidak nyesel sih, cuman maksudnya kalau dulu saya nggak ngelakuin itu mungkin saya nggak akan kayak sekarang. Saya nggak tahu oh ternyata itu salah. Contohnya apa sih? Ya kayak misalnya Mas lo harusnya misalnya lo harusnya nyanyinya nggak kayak gitu, ini kayak gini enggak gue mau kayak gitu sebanyak kayak gitu. Nah, sekarang tuh Mas lo kayaknya nyanyi jangan kayak gitu kenapa? Sih nanya dulu kenapa? Tapi kayak gini soalnya kan gini itu kayak juga itu. Oh ini Itu kenapa sekarang lebih mau dengerin orang? Ada sesuatu yang berubah Mas Dikta dari dulu yang bagus sekarang dan jadi lebih dengerin orang itu apa? Ada triggernya nggak sih? nggak ada introspeksi aja. Introspeksi aja kayak oh gue selama ini bener ya ngelakuin ini apa ada yang salah apa ada yang Mas, ini kan orang yang menurut visualis nggak ada transparan jadi apakah ini juga koleksi gitar rumah di rumah jadi dua gitar juga nih gue sebenarnya memang gitaris memang main gitar gitu kenapa gue koleksi gitar ya karena gue suka bentuknya gitar dan dulu waktu gue kecil tuh gue ngeliat bokap gue banyak koleksi gitar, bass, gitar, alat musik ketika gue besar tuh gak ada sama pada kemana karena gue kayak nanti pada kemana ya gue beli satu-satu dan dulu kan susah banget mau beli gitar tapi gitar ya kalau lo gitaris mau beli gitar asli gitu kayak udah yang ini dulu deh yang apa custom dulu aja deh sekarang gue ada gue nabung pelan-pelan beli biar
sempat ada yang nanya nggak sih, Mas kok lu jadi ya memang gitaris sekarang fronternya jadi megang gitar juga gitu. Dulu kan vokal Karena sekarang mayoritas lagu-lagunya memang gitar bass. Ya kan? Maksudnya memang kalau dulu saya bikin lagu piano bass misalnya, ada aja dari sekarang mah dari gitar. Itu dari gitar aja. Oh ini gitar gini enak, oh ini kalau main gitar begini enak itu. inspirasi biasanya dari Inspirasi itu gue tuh udah mungkin ada di itu ya. Inspirasinya ke alam, kemana atau random aja. Lagi beli roti, gue lagi jalan, terus tiba lu lagi beli makanan yang pakai apa namanya, pakai gue sih nyebutnya biar nggak nyebut brand, pakai ojek online. Gue ngeliat orangnya pikir gitu, orang di rumahnya ngapain ini, buat survive ngapain, maksudnya inspirasi kayak gitu, tadi sama mandi, ya macam-macam gitu. Sekecil apapun inspirasi itu sekarang buat aja buat diri. Kalau dulu tuh kayak kalau di album ini yang menurut Mas Dikta dapat inspirasinya ya nggak jelas banget nih gue tiba-tiba dapat, tapi terus masuk dalam album ini lagunya apa gitu. yang kita cari cara. Itu gimana? Inspirasinya gue lagi main game Resident Evil. Iya. Gue mikir orang di zaman tunangannya gimana ya? Seserahannya gimana ya kalau ada zombie? Maksudnya kayak di Indonesia nih ada zombie mau nikah, orang tuanya kekeh, pokoknya kita mau adat Jawa, mau ngapain? Jadi makanya saya ini kayak lucu nih kalau bikin lagu ya situasinya susah kayaknya tuh gimana caranya kita cari-cari, maka tadi visualnya kan mereka berdua senang, dunianya blok gitu. Oke, teman-teman media terima